Ya, dan untuk mengetahui informasi soal penutupan Pasar Pondok Labu, kita sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia Arman Helmi. Selamat sore Arman. Arman, bagaimana update hasil pemeriksaan pedagang pasar becek hari ini? Ya, baik. Selamat sore, Farhanisa. Saat ini di Pasar Becek, Pondok Labu, Jakarta Selatan, seperti yang terlihat di belakang saya ini sementara ditutup ya. Jadi tidak ada aktivitas jual beli antara pedagang dan juga pembeli sampai nanti pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Cilandak dan juga petugas dari Puskesmas Cilandak resmi mengumumkan hasil tes beberapa hari yang lalu kepada para pedagang yang ada di dalam pasar becek ini. Situasi saat ini memang kalau bisa saya gambarkan memang tidak ada pedagang, ya, tidak ada juga pembeli yang masuk ke sini, Fani, karena sejak tadi saya berada di sini sekitar pukul setengah 3 siang, memang tidak terpantau ada aktivitas jual beli. Tapi yang pasti tadi saya juga keliling ya, karena banyak yang belum tahu, Fani, karena di pasar Cilandak ini ternyata ada 3 sampai dengan 4 pasar yang terletak bersebelah-sebelahan. Kita mulai dari yang paling ujung itu pasar PD Pasar Jaya, ada 2 lantai, kemudian di sebelahnya ada pasar buah ya atau pasar tengah, kemudian ini ada pasar becek dan di ujung ada yang namanya pasar taman. Jadi dari 3 sampai dengan 4 pasar ini hanya pasar beceklah yang tidak diperkenankan sementara selama 3 hari untuk dilakukan aktivitas jual beli, karena di dalam pasar ini pada saat dilakukan pemeriksaan oleh puskesmas, petugas dari Puskesmas Cilandak, ada 1 orang pedagang yang terkonfirmasi positif. Tapi hari ini kami pun masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari petugas puskesmas ataupun juga dari pemerintah kecamatan, apakah 1 orang yang terkonfirmasi positif ini juga baik-baik saja atau mungkin ada beberapa korban tambahan. Kami belum mendapatkan konfirmasi itu. Tapi yang paling pasti, Fani, kegiatan ataupun juga protokol kesehatan di pasar Pondok Labu yang saya pantau secara keseluruhan, dimulai dari pasar besar di sebelah sana yang 2 lantai, sudah ada protokol kesehatan yang diberlakukan di sana. Jadi pengunjung yang masuk di beberapa pintu masuk di sana ada wastafel ya, ada wastafel dan juga sabun untuk cuci tangan. Kemudian juga mereka petugas pasar sendiri melakukan jalur 1 arah untuk masuk, begitu juga dengan yang keluar berdasarkan dengan petunjuk ataupun juga tanda panah yang mereka buat di pintu masuk atau di tangga pada saat mereka harus naik. Jadi hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Pasar Pondok Labu, karena memang menurut data yang saya temukan dan juga saya kantongi saat ini dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, sudah terdata kurang lebih ada 192 orang pedagang di pasar tradisional yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 yang berasal dari 26 pasar di Jakarta, di mana korban terbanyak itu berasal dari Pasar Induk Ramat Jati, sekitar kurang lebih ada puluhan pedagang di sana, dan lokasi kedua yang terbanyak adalah Pasar Perumnas Klender. Dan untuk melakukan pemutusan rantai penularan di pasar tradisional, maka pasar becek Cilandak ini ditutup sementara 3 hari, tanggal 27, 28, dan 29. Dan nantinya kita akan tunggu seperti apakah hasil pemeriksaan, karena memang pasar-pasar tradisional sudah menjadi klaster untuk penularan COVID-19 di ibu kota, Fani. Ya, lalu Arman, apakah sudah ada informasi mengenai tadi Anda sempat menyebutkan bahwa pasar ini ditutup selama 3 hari begitu dan kurang lebih akan mulai beroperasi kembali pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, nanti setelah beroperasi, apakah ada informasi terkait bagaimana protokol jual beli yang akan dilakukan di sana, mengingat masih dalam 3 hari ini juga tadi Anda menyampaikan bahwa sudah banyak sekali dilakukan hal-hal untuk mencegah meluasnya virus ini atau sebaran virus ini di sana. Baik, Fani, ini saya baca tadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa usulan-usulan ataupun juga masukan dari beberapa pengamat mengenai aktivitas jual beli di pasar tradisional untuk memutus penularan COVID-19. Ini ada salah satu usulan, kalaupun misalnya harus melakukan kegiatan jual beli di pasar, terutama bagi para masyarakat yang akan datang ke pasar untuk berbelanja, supaya terlebih dahulu membuat catatan atau list daftar belanjaannya dari rumah. Jadi pada saat berada di pasar tradisional, pengunjung atau warga tidak perlu bingung celingak-celinguk mau beli apa. Jadi dari rumah sudah diketahui apa saja yang akan dibeli, ini supaya mereka tidak terlalu lama berada di pasar tradisional. Begitupun juga dengan pedagang ya. Jadi hal ini juga diharapkan bisa
menjadi metode ataupun juga cara baru ya setelah ini dibuka pada tanggal 1. Mudah-mudahan cara ini juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka datang ke pasar juga selain harus membuat daftar belanja terlebih dahulu, diharapkan juga mereka membawa kantong belanjaan sendiri yang dipastikan dalam keadaan bersih. Ya, jadi jangan lagi beli kantong plastik atau kantong belanjaan di sekitar pasar. Jadi bawalah kantong belanjaan sendiri dari rumah dan dipastikan kantong tersebut bersih dan dipastikan juga untuk kondisi kesehatan sebelum ke pasar juga harus benar-benar sehat dan jangan terlalu lama berada di pasar tradisional untuk mencegah adanya kontak fisik ataupun juga kita melakukan physical distancing antara penjual dan juga pedagang. Ya, baik terima kasih koresponden CNN Indonesia Arman Helmi atas laporan langsung Anda.